Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, salawat salam kepada Nabi. Di hari sore yang berbahagia ini, kita hari Minggu kedua dalam proses belajar mata kuliah penelitian ilmiah. Coba ke layar. Jadi bahan kemarin tentang kajian ilmiah. Jadi ilmiahnya kata dasarnya ilmu. Nah, ilmu itu sudah punya definisi atau punya tarif bermacam-macam bentuk dan ilmu seperti dalam kitab Mabadi, sifatun yang kasyifu biha inkisyafan taman, itu pengertian ilmu. Ada juga pengertian ilmu dengan definisi yang lain. Apa? Idraku syai'i ala mahwabi. Idraku syai'i ala mahwabi itu juga pengertian daripada ilmu, yaitu mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya. Nah, ini juga ada pengertian atau definisi daripada kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut melalui metode ilmiah. Metode ilmiah atau juga dengan metode langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan ilmu. Bisa diperhatikan? Nampak? Jadi ilmu pengetahuan, coba diperhatikan ke slide, yaitu sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut melalui metode ilmiah. Metode ilmiah atau disebut juga metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah pengetahuan. Jadi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dia punya metode, yang metode tersebut harus ilmiah. Nah, seperti kita sampaikan kemarin, ilmiah itu adalah sesuatu yang bisa rasional, dia universal, terus logis, dan seterusnya, inherent dan sebagainya. Jadi langkah-langkah sistematis yang disebut ini secara sistematis atau runtut, artinya runtut maknanya nyatanya mualat. Makna runtutnya mualat. Muita, midua, mulai yang awal ada awal, yang terakhir aku akhir. Itulah runtut melalui metode ilmiah. Jadi metode tersebut atau langkah sistematis tersebut ada beberapa macam. Walaupun banyak, ini mungkin hanya rangkuman saja. Jadi untuk mendapatkan ilmu, dia yang pertama langkah-langkahnya mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Jadi langkah-langkah sistematis meliputi yang pertama identifikasi atau rumusan, merumuskan masalah. Ada apa sebenarnya? Jadi untuk mendapatkan ilmu, saya beri contoh supaya misalnya kita ini di Dayah ada sebuah persoalan. Apa contohnya? Misalnya kenapa santri banyak yang tidak berjamaah? Itu kan sebuah pertanyaan. Kenapa santri kita perhatikan di musala banyak yang tidak berjamaah? Kita ingin meneliti kenapa banyak santri yang tidak berjamaah. Kita teliti, yang tujuan akhirnya kita mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu pengetahuan kita mengenai kenapa kenapa santri banyak yang tidak naik ke musala. Ini kan masih mengambang, masih awam. Kita tidak tahu apa penyebabnya. Sehingga kita teliti. Inilah kerangka penelitiannya. Kita ingin mendapatkan ilmu, pengetahuan tentang kenapa ini bisa terjadi. Maka langkahnya yang pertama sekali untuk mendapatkan ilmu tersebut, kita identifikasi atau kita rumuskan masalah. Karena masalah atau persoalan yang kita ingin kita ketahui banyak. Dia mentang kadang nak padu macam masalah santri kadang naik musala, masalah naik masalah kualitas santri atau kualitas guru atau macam-macam persoalan, masalah cabut, izin dan sebagainya. Cukup banyak persoalan yang memang ingin kita tahu apa masalahnya. Tetapi tidak mungkin semuanya kita campur lagi boleh rampau madum dalam satu waktu kita ingin ketahui, tidak. Dia dalam sistematika penulisan ilmiah dia harus diidentifikasi, harus dikelompokkan, harus dipisah-pisah. Long yang ingin lupa jenis nyo. Jadi kita pisahkan nyo yang lupa. Menyalain de, lain de.
atau le urang lain, punya konten lain. Pokoknya baik terjampu masalah. Yang ingin kita peliti, kita rumuskan apa saja. Jadi contoh masalah jayah cukup banyak. Sabah mentang yang ingin dia dupu. Contoh mesupu, Sabah mentang fokus. Apa? Kenapa santri banyak yang tidak naik jamaah? Kita kan tidak tahu. Ketika kita tidak tahu, maka itu tidak menjadi ilmu bagi kita. Maka kita ingin tahu supaya bisa menjadi ilmu atau pengetahuan pakar nelayan. Maka harus kita teliti. Inilah langkah pertama, identifikasi dulu. Kita kelompokkan, kita pisah-pisah, backlihat. Dia dah rumuskan tu nyo yang ingin lon tupu. Enggak, didengar dulu. Ketika didengar nanti atranyo baru bisa dipahami. Nanti ditulis, ada masalah. Nyo tu long kirim bagrum tu. Dah tulis kenapa? Long kirim bagrum cuma nanti nulis mentang kadang-kadang putra yang hana depo ingin tanya nulis baik dia. Nyo hana pun atranyo dah tulis je long kirim tu. Ni baca. Jadi setiap persoalan yang memang manteng awam, manteng jahil bagi kita belum mengetahuinya, kita ingin tahu. Ketika ingin tahu, pasti kita harus mencari tahu. Mencari tahu inilah yang dinamakan penelitian. Jadi kisah kita ingin cari tahu inilah yang namanya penelitian. Kiban Rini, Sofiani, nak Udip. Bukan HP Udip. Dia kah? Oh, kah benar? Adik, cerita ingin tahu inilah yang namanya penelitian. Supaya kita tahu, supaya kita dapat ilmu. Jadi, langkah yang pertama kita rumuskan dulu. Kenapa harus kita rumuskan? Harus kita identifikasi supaya menjampu-jampu. Ingin dan deponya yang menumpuk je, ingin dan depo je kalau menumpuk. Jadi kita harus fokus terhadap satu masalah atau dua, pokoknya fokus. Dah nak jadi depo, kalau fokusnya putra yang ingin tak depo. Yang ingin tak depo dah fokus. Seperti metode penelitiannya ketika tanya tak belajar, tak buat perlu sekali diterapkan. Ketika tanya ingin dan depo putra semarfu. Ketika dalam kitab kaduh pula kaduh baca pula lain. Dia pula lain kaduh baca pula lain. Hal ini kan tu dak rinang tu duit luar belanja kan tujuan 12 kakak. Pada kalau untuk kana ideh pu yang kana bunga kana peluk bunga kala dong kan. Oh kaduh pula lain kalau lain yang tujuan 12 kakak. Hana aja deh katua kan tepeng. Itu tidak fokus. Jadi dalam kegiatan penelitian kita harus fokus apa yang ingin kita teliti. Demikian juga kita belajar sebenarnya harus fokus. Putra yang long yang kena belajar yang ingin grupo je now. Oh kena grupo lo tentang masalah isim marfu. Putra yang marfu. Ketika dah buat kitab nyan yang minta. Baik nanti kerana untuk pembahasan huruf jar kata orang nyan. Kata orang je itu tidak fokus. Jadi kegiatan kita belajar, kita mencari ilmu sebenarnya inilah penelitian. Jangan bahasa penelitian, macam-macam bahasa. Tapi kan sebetulnya pola kegiatannya sama. Ketika dia belajar pun hanya lagi nyan ingin deponya pada dalam kitab karuh dalam bak cerita pula lain. Karuh kalau bak daftar isinan. Jadi han selesai tanya masalah. Jadi ketika dia ingin cari tahu nyo ada pun fokus. Nyo ketika ada buka kitab nyo dah minta. Baik pola lain kali mentang. Itulah juga dalam penelitian kita harus identifikasi dulu dan kita rumuskan nyo. Kak. Setelah apa yang ingin kita ketahui telah kita rumuskan, telah kita identifikasi. Kamu puak, nyo, mungkin ada dua macam. Kita susun kerangka pemikir. Apa itu kerangka pemikiran? Dia setiap penelitian harus punya kerangka. Kerangkanya poin-poin. Apa-apa saja. Maksud masalah satu benar. Kenapa santri tidak banyak yang tidak berjamaah? Tanya tak langsung kerangka. Maksud penyebab tidak berjamaah? Apa kendalanya? Jadi yang kerangka-kerangka yang ingin tanya telitinya benar kan sabah macam. Apa masalahnya? Apa solusinya? Jadi kan tu tak susun Ryan. Jadi kan pertanyaan, pernyataan dalam penelitian kita tanya. Itulah kerangka. Jadi benar tu latar belakang kerangka. Orang yang lain benar tu fokus. Orang yang lain tu benar pokoknya apa saja.
Apa saja yang ingin kita ketahui tentang masalah tantri le hana jamaah, kita susun kerangka poin-poinnya, pointernya apa saja yang ingin kita ketahui. Supaya ketika tanya akan cari tahu, tak pegat penelitian, kata fokus ayo. Oh nyo ile harus londupo. Tanya berbicara ketika kita akan menulis menjadi sebuah karya ilmiah. Menyatanya di lapangan tentu saja kan laginya. Tetapi pola aja sama aja, pola sama. Jadi ketika ada yang ingin dia cari po dengan sistem data manyong atau data manyong per satu interview atau tak amati langsung tak kalau dalam bilik. Nya pola-pola kegiatan yang tanya lakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang masalah tanya. Atranya menyelam sistem penelitian dirumuskan nilai. Susun kerangka aji putra-putra supaya anda ketika tanya dan ingin tahu kamu pun pengetahuan yang ingin tanya cari tahu. Jadi hal-hal mengambang. Walaupun kan dalam praktek tanya mesti lapangan menyanyam masalah ke hana, tapi sebenarnya ada dalam pemikiran nyonyo pakon nyonyo. Nah, cuma tidak kita tulis. Makanya dalam penelitian ilmiah dia harus sistematis. Sistematis bumbu puduk putra-putra menteng. Sebab berbicara penelitian ilmiah kita akan membuat misalnya makalah, skripsi, dan atranya mandu dalam bentuk tulisan sehingga harus sistematis, beruntun, tato. Walaupun kadang di lapangan tidak teratur, tiba-tiba menumpuk itu karenanya kan sabo sibara ingin tanya publis dan dokumentasi lagi na yo tanya tu perkan santri hanai Tajak you tak betul ambil bilik pakar, dah tanyong, pakar nak kai karakik kapulan kahalangan macam-macam. Nyan informasi yang tanyong dapatkan sehingga kita mendapatkan sebuah ilmu. Berarti santri hanai nyo karena nyo. Nya langsung laju tanyong. Karena berbicara praktek lapangan, tapi berbicara tanyong karena dan pegat tulisan, dia harus sistematis. Ketika sebelum tak minta informasi atau data sudah terkonsep oleh pupu menteng. Jadi ketika tak minta data tanyong siap dengan pertanyaan-pertanyaan pakon, pu kendala, pu masalah. Sehingga atranya tanya kamu pu apa yang akan dicari itu. Sehingga data-data yang katanya itu main di lapangan di lapangan apa lah milik betul kan? Pakon tak kumpulkan data informasinya. Sehingga dari kumpulan data informasinya tak dapatkanlah sebuah ilmu nyo penyebab dia. Ada tanya di lapangan kelihatan ada pegot, cuma tidak tertulis sekali. Itulah penelitian. Ketika kada depo perkara madu masalah-masalah, kan kada depo nyo. Berarti sudah dapat kita ilmu. Berarti nyo rupaji. Bono ke mata awam tanya, hana depo. Ketika depo karena ilmu ya. Karena pengetahuan tentang atranya. Yang contoh kecil. Begitu juga dalam masalah-masalah yang lain. Apa saja yang belum kita ketahui, ketika ingin kita cari tahu pola aja lagi nyosi. Udah kita tentukan, kita identifikasi. Nanti ketika don tulis makalah lagi yang sih, makalah kan karena pernah tulis. Walaupun siban secaranya kaji karena pemula, tapi untuk ketika tanya kata untuk dalam skripsi hanya harus sistematis, ada latar belakangnya, ada rumusan masalahnya, ada fokusnya. Hanya punya untuk tak penolong. Nilai keempat, kayak peluang. Nah. Identifikasi dan merumuskan masalah. Menyusun kerangka artinya pointernya harus susun. 1, 2, A, B, C, D, kanan. Ya, rumusan pemikiran. Yang ketiga selanjutnya merumuskan hipotesis. Ada yang sudah dengar apa itu hipotesis? Ada yang sudah tahu apa itu hipotesis? Ini bahasa kitanya anggapan awal. Anggapan, hipotesis anggapan. Jadi ketika adanya maksudnya pakon ada depu masalah adanya pakon awak hana jamaah. Tentu saja kita dalam benak sudah ada anggapan awal. Putra nyo hana ibu dah lom. Nya anggapan awal. Oh nyo karena telai buklam. Hai telai ibu dah Oh nyo mantau dalam bilik. Jadi anggapan sementara lagi nya anggapan awal itu namanya hipotesis. Bahasa Acehnya hipotesis. Bahasa Indonesia Acehnya. Hipotesis itu atau hipotesa adalah anggapan awal, anggapan sementara.
Tapi ketika tanya nama masalah lagi, pasti dia beranggapan, pastilah benak langsung muncul. Thang lagi sangnya. Yang hipotesis. Maka dalam penelitian itu hipotesisnya lah yang akan tanya uji. Betul puhan anggapan tanya. Nah, jadi kita juga merumuskan hipotesis, anggapan-anggapan. Nah, jadi inilah nanti yang akan dibuktikan. Mau? Hipotesis. Oh ya lah menguji hipotesis. Ya, itulah ujian hipotesis ketika kita turun ke lapangan, ketika kita cari tahu informasi. Putra penyebab menurut santri hana ijamah. Cara minta informasi berbagai macam cara. Sistem wawancara, tanya langsung, sistem tanya pegot kuesioner, atau observasi namanya, mengamati langsung, tajak kalian. Itu namanya observasi, melihat secara langsung. Atau sistem wawancara, tanya tak kumpulkan bahkan sehingga tanya tak dapatkan persoalan-persoalan masalah-masalahnya. Jadi itu hipotesis tanya terbukti betul puhan, bisa saja betul, bisa saja kan hipotesisnya bunuh sang ni karena beklam yang merabi beklam beklam yang merawah yang makai telak ibu dah yang anggapan kita tanya ketika tanya tajak uji betul puhan kan rupanya kata sakit kan karena je beklam sakit atau putra untuk pakai anak jamaah menyuruh ini kehalangan. Jadi menanlah. Jadi hipotesis anggapan kita yo. Karena siapapun ketika terdapat satu masalah dia akan beranggapan begini, begana, macam tu. Jadi anggapan itulah yang akan diuji, benar atau tidak. Nah, itu dalam penelitian. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Ya, jadi setelah mendapatkan banyak data informasi mengenai penyebab dan sebagainya, yang kalau kita dapatkan, kalau taruah mandum dan dah tariklah kesimpulan. Itu sistematis. Oh, kesimpulan penyebab banyak santri yang tidak berjamaah, yang pertama satu, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Itulah kesimpulan. Dan untuk saran-saran lom. Bisa dipahami? Inilah kerangka atau langkah-langkah yang sistematis untuk kita mendapatkan ilmu. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk sementara? Sistematis, maksud sistematis dia runut. Yang bahasa adanya mualat. Lehnyonyo. Ya, itu namanya sistematis. Mualat bahasa kan, mutertib. Jadi anak amradul. Jadi putra yang tanya pegot tanya penelitian yang pertama tanya tak tentukan nilai putra bunuh identifikasi masalah, lalu tak susun poin-poin atau kerangkaian. Lalu tak rumuskan apa saja anggapan-anggapan awal kita tanya. Lalu tak uji hipotesis inilah. Itu langsung ke terjun lapangan. Menarik kesimpulan. Jadi dalam menarik kesimpulan itu termasuk itu saran-saran dan sebagainya. Nyok lagi yang tak bernoryan, kena yang tak buat poin-poin makalah ya, latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus. Ini ada pertanyaan. Oke. Ada pengertian lain Pak, tapi dah handle je untuk long share. Dengan kata lain, metode ilmiah adalah cara memperoleh dan menyusun pengetahuan. Cara memperoleh. Tanya pengetahuan. Beda pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Terletak pada pengetahuan adalah bahan ilmu dan baru bisa menjawab tentang apa. Sedangkan ilmu pengetahuan menjawab tentang mengapa suatu kenyataan atau kejadian. Jadi ilmu pengetahuan berupa sekumpulan pengetahuan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis menggunakan metode ilmiah. Jadi memang ada perbedaan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan banteng satu dalam sistem berfikir, pengetahuan itu adalah jawaban daripada pertanyaan apa. Apa itu? Dijelaskan itu adalah manusia adalah bla 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 bla. Jelaskan. Dengan ada penjelasan tersebut atau tarikh definisi tersebut, kita mengetahui apa itu manusia. Tetapi ilmu pengetahuan tidak cukup dengan hanya ada jawaban daripada pertanyaan apa. Ada lagi, putra, bagaimana? Atau mengapa? Terus untuk apa? Jadi semua pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab. Ketika sudah terjawab, barulah menjadi sebuah ilmu pengetahuan atau menjadi sebuah bangunan pengetahuan yang utuh, lengkap. Mahal
Mau. Ada. Ada. Pengetahuan berarti kan jauh daripada apa itu? Apa? Maksudnya kan yang apa itu manusia? Pertanyaan apa? Itu pertanyaan yang tanya mantek pertanyaan dengan hakikat. Apa? Tanya hakikat mahwa. Mahwa itu tanya mahwa insan. Itu pertanyaan mahwa itu punya bahasa Indonesia apa? Tanya puas pertanyaan. Ketika na jawaban, maka sudah menjadi sebuah pengetahuan. Kasih tanya karena itu insan lah nyo. Tapi apakah dia menjadi sebuah ilmu pengetahuan? Belum, karena belum sempurna. Bahkan hanya sempurna. Ada pertanyaan lain yang belum diajukan. Apalagi mengapa atau bagaimana dan untuk apa? Lebo. Jadi dalam setiap ilmu baru dianggap sempurna apabila ketiga unsur pertanyaan ini terjawab. Apa, bagaimana, untuk apa. Yang empat ada di bawahnya. Syarat ilmu pengetahuan memiliki objek dan metode ilmiah atau memiliki dimensi aspek sebagai berikut. Yang pertama ontologisnya yang heboh macamnya. Ontologis, epistemologis dan aksiologis. Ini. Coba ini diperhatikan yang pertama ontologis. Ini bahasa filsafat. Mungkin tidak sering didengar tapi hendak pupu supaya familiar nada dengar. Jadi aspek ontologis yaitu berkenaan dengan apa yang dipelajari ilmu atau berkenaan dengan objek studi. Jadi dia berkenaan dengan apa? Apa? Jadi konsep yang pertama atau aspek pertama ketika kita ingin mengetahui sesuatu, konsepnya apa itu sesuatunya. Mesti putra ada berkah. Contoh yang sering-sering kita sebut manusia. Dan yang ada putra manusia yang ingin kita ketahui apa itu manusia. Maka yang pertama, aspek yang pertama kita mempertanyakan apa. Putra tanyaan. Maka dalam mantek gekeun adalah menanyakan hakikat. Menanyakan hakikat biasa dipakai pertanyaan dengan mahwa. Maknanya dalam mantek mahwa. Apa itu? Yang hakikatnya harus jawab. Tapi ada nak pertanyaan yang lain. Putra, apa itu? Dia nak masa mahwa insan. Nah juga ayu syai'in huwa. Putra tanyaan. Yang ayu syai'in huwa yang bagaimana tanyaan? Mahwa insan, apa itu insan? Ayu syai'in huwa, bagaimana dianya insan? Kiban insannya. Nyambuna putra insannya. Liu putra kiban. Mupung kiban ji untuk membedakan antara insannya dengan antara lain. Maka tanya yang bahasa kiban. Kibannya bahasa ji untuk pembeda. Apa puanya hakikat yang ingin diketahui. Bagaimana untuk membedakan antaranya dengan antara lain. Maka anda dalam ta'rif ada anda ta'rif dengan hakikat, ta'rif jenis dan pasal. Ta'rif untuk membedakan, ta'rif dengan rusam. Artinya ranyo sinya, mantek enggak ranyo. Cuma dengan istilah yang berbeda. Di dalam kajian filsafat itu dinamakan tanya hakikat yang aspek ontologis, yaitu berkenaan dengan apa. Nya bahasa kita tanya mantek mahwa. Ma kan pertanyaannya mahwa. Huanya untuk tanya hakikat. Okey, nak lem ho. Jadi dalam konsep ilmu itulah konsep ilmu nyo kan kena bicara ada dan kaji ilmu apa? Ilmu kan kata-kata benda saja. Jadi masuk konsep ilmu mesti lagi insan, manusia. Jadi ilmu dengan pengetahuan tentang manusianya putra ile. Itulah ilmu tentangnya. Nyo kan masalah ilmunya ilmu secara umum. Maksud ilmunya sebuah konsep. Contohnya adalah pengetahuan tentang manusia. Apa itu manusia? Itulah namanya ilmu. Mau kan? Kalau nak berahnya kita kaji apa itu pengertian ilmu. Ya kali royan. Nyok konsep ilmu yang ingin kita bangun. Apa itu? Itu terserah. Pu itu manusia, pu itu binatang, pu itu putra malaikat, pu itu nabi. Yang ingin tanya dupu. Maka kita bangun menjadi sebuah konsep untuk mendapatkan ilmu. Apa itu manusia? Apa itu para rasul? Apa itu para nabi? Yang pertanyaan hakikat. Ingin ada dupu. Maka ingin ada dupu. Itulah tadi kita mencari ilmu. Yang pertama, yang kedua aspek epistemologis. Yang logisnya bahasa aja ya. Dari logos ilmunya untuk dasar ilmu.
Ya, epistemologi konsep dia bagaimana. Jadi epistemologi berkenaan dengan bagaimana ilmu. Bagaimana? Jadi pertanyaan nampaknya bagaimana. Bagaimana? Yang ditanya dalam mantek biasanya digunakan dengan kalimat ayu syai' huwa. Yang teh pertanyaan. Jadi bahasa yang teh atau kiban pertanyaan yang bahasa Aceh. Berarti untuk perbedaannya dengan antara lain. Ini konsepnya apa? Jadi berkenaan dengan bagaimana ilmu mempelajari objek studinya. Objeknya itu, toh mesti ada buah manusia. Akhirnya objek. Jadi konsepnya bagaimana? Mesti ada manusia. Apa itu manusia? Kali dari manusia adalah hewan makhluk yang berfikir. Ya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana itu manusia? Yang kibat manusia. Berapa hantu yang berkaki, yang terserah. Itu untuk membedakan. Bisa sebanyak mungkin kita kumpulkan, kita cantumkan definisinya. Terserah. Bagaimana? Yang ketiga, aksiologis. Aksiologi berkenaan dengan aspek guna laksana. Apa itu guna laksana? Manfaat. Konsep manfaat. Jadi ketika kita nyoka pertanyaan pertama selesai, kedua selesai, ketiga manfaat manusia. Apa manusia? Bagaimana manusia? Untuk apa manusia? Itu untuk guna atau faedah. Jadi macam mana, apa, bagaimana, dan untuk apa. Ketika tiga-tiga aspek ini kita pertanyakan dalam sebuah kajian, maka jawaban-jawaban dari tiga pertanyaan ini inilah menjadi sebuah kumpulan yang menjadi bangunan ilmu pengetahuan. Yang monotok tabah belum dianggap ilmu pengetahuan, hanya pengetahuan saja. Dia tidak menjadi sebuah bangunan ilmu karena hanya satu bidang saja. Maka dia harus menyeluruh. Macamnya sudah mewakili tiga konsep: apa, bagaimana, untuk apa. Bisa kan? Diingat apa, bagaimana, untuk apa. Jadi metode penelitiannya lagi ketika kita terapkan dalam proses belajar kita nyo akan lebih terarah. Sebutnya harus lagi urun-urun lagi. Jadi ketika ingin diketahui sebuah persoalan, maksudnya dalam kajian pua ilmu nahu maksudnya mubtada. Apa itu mubtada? Putra yang mubtadanya. Dah cari tahu. Kamu pua mubtada adalah sebuah isim yang marfu, yang sunyi daripada amil lafzi. Kau okeynya karena kamu pua mubtada. Bagaimana mubtadanya? Jadi pertanyaan bagaimana berarti untuk membedakan antara nyong antara lain. Maka tak carilah mubtada adalah isim marfu. Sebab nyong mubtada isim marfunya yang ka bagaimana ya. Sebab buat isim marfu putu biak daripada yang kan marfu. Sebab mubtada adroh nanyan nalang kitab ta'rifat. Kenyan ta'rif ji ke? Kan isim yang sunyi daripada amil lafzi. Mubtada maksudnya adalah bahasa lain subjek atau maudhu' dari sebuah qadiyah. Itulah menjadi mubtada. Jadi ketika tanya kata depua apa itu mubtada, bagaimana mubtada, untuk apa mubtadanya. Ketika heboh pertanyaannya, katanya cari tahu dan ditemukan jawaban-jawabannya, itulah menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Cara untuk mendapatkannya kalian benar penelitian. Model je tak minta datang, kita belajar, kita baca dan sebagainya. Ini lagi benar, tak wawancara dan sebagainya. Itu tekniknya saja. Nyo wawancara, nyo dengan membaca, menelaah, bertanya dan sebagainya. Sebenarnya dan kaji kitab. Nyo kalau kaji long. Tak minta datang, hanjat di manyong. Tak baca, berarti tak mupo, tak baca. Menyejak di Bandung, alhamdulillah Bandung menepo. Hanjat di manyong. Itulah proses-proses mencari ilmu sehingga dapatlah semuanya. Menempuh Bandung sudah menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Lagi yang terapkan insya-Allah kata arah. Jadi tak identifikasi lah. Ilmunya kena cari tahu tentang masalah mubtada, putra mubtada. Jadi bantu merempak pula karu tak cari pula itu tidak sistematis, tidak terkonsep, tidak terfokus. Maka hanya caranya lagi yang mudah. Cara sistemnya sistematis, terfokus. Masalah pula nak ingin cari tahu lain kesempatan. Yang mana?
Cara belajarnya mesti lagi cara penelitian sih. Harus terfokus. Tidak boleh amburadul. Ya. Mohon kan arah ya. Jadi insya Allah dalam konsep penelitian yang kan punya diterapkan dalam konsep belajar supaya anak faedah. Lagi yang dapat metode tu. Metode belajar harus fokus. Nyo. Jadi baik sebuah bidang supaya anjing ilmu pengetahuan. Jadi mencakup. Jadi lain macamnya mewakili keseluruhan. Tapi menyertai kaji mesti lagi konsep epistemologi yang bagaimana le tak lom tu. Tapi baik panjang ju. Lain macamnya sudah mewakili untuk keseluruhan. Artinya ketika nekan depu ilmu sempurna yang pertama apa itu? Kalau terjawab bagaimana? Bagaimana? Ini dalam epistemologi kau saja itu yang termasuk ke dalam epistemologi atau pertanyaan bagaimana? Kah? Ya, mohon arah je kah? Nya lagi yang. Sebab untuk jadi ini dalam tulisan ketika dibuat makalah adanya hanale tu puran buat judul ngirom tu. Studi syariat Islam di Aceh. Aspek ontologi yang pertama, yang kedua putra-putra. Nyahana. Hana dia yang buat dalam dia apa aspek ontologinya? Apa aspek epistemologinya? Itu punya ningai rono ontologi adalah konsep apa? Maka ada ontologi adalah maksud ontologi mubtada. Jadi dia buat tarif tu. Itu tak ham cile. Jadi adranyo nyo hanai tamong len dalam makalah. Dia kan hanya sebuah konsep. Ketika ada dalam buat makalah, misalkan studi syariat Islam di Aceh akhirnya. Apa pengertian studi syariat di Aceh? Kan pegat. Kan angkanya adanya. Jadi adanya hanya macam tulis tu. Ketika kalian pegat ta'arif inat, apa yang dimaksud studi syariat Islam di Aceh? Angka adanya. Nyo konsep ontologi.